Halo semua, berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas tugas mandiri dan latihan soal di kegiatan pembelajaran yang pertama. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, terima kasih atas dukungannya. Kita langsung saja. Di sebelumnya, kalian sudah mengerjakan tugas mandiri ini, ya, dan sudah menonton video penjelasan tentang hukum Newton, ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Kemudian kalian mengerjakan tugas mandiri ini. Nah, tugas mandiri ini itu sebenarnya kalian sudah melakukan percobaannya. Bagi yang belum pernah melakukan percobaannya, saya minta kalian untuk mencoba. Jadi percobaannya itu adalah ada sebuah koin diletakkan di atas kertas dan di bawah kertasnya ada sebuah gelas. Nah, kemudian kertasnya dicari secara perlahan-lahan. Nah, pengamatan yang terjadi itu seperti apa? Kemudian, perlakuan yang kedua itu adalah kertas ditarik dengan cepat. Jadi, kertasnya ditaruh di atas gelas dan di atas kertasnya ditaruh koin. Kemudian, kertas itu ditarik dengan cepat atau didorong dengan cepat ya. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, kalian diminta untuk menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri tentang peristiwa atau percobaan yang kalian lakukan. Nah, untuk mempermudahnya, di sini ada sebuah video yang saya ambil dari web thehomeschoolscientist.com. Nah, ini adalah video yang kalian kerjakan. Di sini ada sebuah gelas, di atasnya ada kertas, kemudian ditaruh sebuah koin, kemudian ditarik secara perlahan-lahan. Nah, saat ditarik secara perlahan-lahan, ya, itu kita bisa melihat di sini koinnya mengikuti kertasnya. Jadi koinnya ikut di kertasnya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan kita ulangi percobaan tersebut, namun kertasnya itu didorong dengan cepat atau ditarik dengan cepat. Nah, kita perhatikan. Nah, koinnya masuk ke dalam gelas, jadi tidak ikut bergerak dengan kertasnya. Nah, kenapa bisa demikian? Di sini sudah ada penjelasan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya akan ringkas dengan bahasa Indonesianya atau dengan bahasa saya sendiri, ya. Kita lanjut. Nah, kertas ditarik secara perlahan-lahan. Tentu saja, koin mengikuti arah tarikan kertasnya ya, karena adanya gaya gesek yang lebih besar antara kertas dan koin. Gitu. Jadi, saat kita tarik perlahan-lahan, kita tarik kertasnya dengan gaya yang kecil ya, yang kecil. Ya, oke. Itu gaya gesek antara kertas dan koinnya itu besar. Jadi, koinnya akan mengikuti kertas arahnya, geraknya ya. Oke, kemudian yang kedua, kertas ditarik dengan cepat. Nah, koin jatuh ke dalam gelas karena gravitasi. Kemudian gaya tarik kertas yang besar, jadi gaya dorongnya yang tadi kayak kita lihat atau gaya tarik yang kalian lakukan besar, itu membuat gaya gesek menjadi netral atau berkurang. Sehingga koin tidak ikut kertasnya, gerak kertasnya, begitu. Kemudian ini bahasanya yang saya gunakan untuk peristiwa di atas. Benda atau materi itu memiliki sifat kelembaman atau kemalasan. Nah, benda yang diam akan cenderung untuk diam dan benda bergerak cenderung akan bergerak. Contoh misalkan kalian naik motor dan naik motor itu dengan keadaan yang cepat, kemudian kalian rem tiba-tiba atau kalian ingin berhenti tiba-tiba, maka badan kalian akan terdorong ke depan. Karena apa? Karena benda yang bergerak, badan kalian yang sudah bergerak itu inginnya tetap bergerak, maka kalian akan terlempar ke depan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kalian naik motor dalam posisi diam, kemudian digas dengan tiba-tiba ya, kalian akan terpental ke belakang. Karena apa? Posisinya diam. Kemudian motornya gerak, maka kalian akan jatuh ke belakang karena ingin mempertahankan posisi yang diam tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan kelembaman atau kemalasan benda. Itu aja
pembahasan untuk tugas mandirinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latihan soalnya. Nah, di sini ada latihan soal, ada 2 latihan soal. Ada latihan soal yang pertama, nomor 1 itu sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian mobil direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter dari saat direm. Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Balok A bermassa 1 kg dan balok B bermassa 2 kg. Terletak di atas bidang licin dan diberi gaya F sebesar 6 Newton. Seperti terlihat pada gambar di samping. Tentukan A. Percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F. B. Kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 sekon. C. Gaya kontak antara balok A dan balok B. Kita bahas untuk nomor satunya. Jadi nomor 1 itu massa mobil itu adalah 200 kg. Kemudian kecepatan awal VA itu adalah kecepatan di posisi A atau kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Ini sudah mulai direm, jadi jaraknya adalah 50 meter, dia berhenti di B. Jadi VB-nya adalah 0 karena mobilnya berhenti. Kita akan cari dulu yaitu percepatannya. Sebelum menentukan gaya pengereman, Anda harus mencari nilai perlambatan A yang terjadi pada mobil tersebut dengan menggunakan konsep GLBB yang diperlambat. Anak-anak sudah pernah saya ajari dengan logika, kalian bisa gunakan logika. Kalau misalkan kalian tidak bisa menggunakan logikanya, kalian bisa menggunakan rumus juga. Nah, di sini contoh yang pembahasan di sini kita bahas menggunakan rumus. Nah, pembahasannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT itu adalah kecepatan akhir, maka VB kuadrat sama dengan V0 adalah kecepatan awal, VA kuadrat plus 2A, AS adalah jarak dari A ke B. Nah, VB tadi 0, jadi karena berhenti 0, kecepatan akhirnya 0. Kemudian VA kecepatan awalnya 20 dikuadratkan plus 2 kali A kali jarak A B itu adalah 50 meter, maaf. Kemudian 0 sama dengan 400 plus 100, jadi 2 kali 50, 100 kali A. Maka kita pindahkan ruas, jadi A sama dengan min 400 per 100. Ya, jadi di sini kita bagi jadi min 4 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif menandakan mengalami perlambatan. Jadi perlambatan yang dialami mobil tersebut akibat pengereman yang dilakukan adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatannya ya. Oke, kemudian kita cari gayanya. Nah, gaya kita bisa menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. M-nya adalah 2000 kg ya, dikalikan dengan 4 meter per sekon. Maka jawabannya adalah 8000 Newton. Jadi pada mobil tersebut terjadi gaya pengereman sebesar 8000 Newton. Kita lanjut. Nah, kita lanjut di pembahasan soal nomor 2. Ya. Di sini ada 2 balok A dan balok B. 1 kg dan 2 kg, masih ingat ya, didorong dengan gaya 6 Newton. Kita diminta untuk menentukan percepatan yang dialami kedua balok. Kita menggunakan hukum 2 Newton. Jadi gayanya adalah 6. Kemudian karena ini ada masanya A dan B, maka masanya dijumlahkan. Jadi masanya adalah 1, MA-nya A adalah 1, MB-nya adalah 2, maka dijumlahkan jadi 3 sama dengan A. Jadi A ini kalau dikalikan 3 sama dengan 6, maka jawabannya adalah A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Atau ditulis A sama dengan 6 per 3 ya. Jadi ini penulisannya. Tapi kalau kita misalkan menggunakan logika, kita langsung saja dijumlahkan 3, maka 3 kali berapa sama dengan 6, berarti 2, maka A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat.
Oke, setelah kita nyari percepatannya, kita diminta untuk menentukan kecepatan kedua balok tersebut selama atau saat 3 sekon ya. Jadi saat 3 sekon. Maka kita menggunakan persamaan GLBB. Ya. Jadi VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, VT adalah kecepatan akhirnya, V0-nya 0 karena mula-mula diam, plus 2 kali 3. 2-nya tadi kita dapat dari A, kemudian T-nya kita dapat dari pertanyaannya yaitu 3 sekon. Dikalikan jadi 6 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua balok saat 3 sekon sebesar 6 meter per sekon. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pembahasan nomor 2C, gaya kontak antara balok A dan balok B. Jadi berdasarkan analisa dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kontak antara kedua balok A dan B merupakan pasangan aksi dan reaksi. Hukum 3 Newton yang memiliki nilai sama, tetapi arahnya atau arah gayanya berlawanan. Vektor di sini itu bisa yang dimaksud adalah gaya. Jadi gaya termasuk besaran vektor berlawanan. Sehingga dapat ditulis NBA sama dengan min NAB. Dia sama dengan F sama dengan 6 Newton. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di komen di bawah. Terima kasih. Kalian sudah menonton video pembahasan ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Salam sejahtera.